Saya menyapa semangat Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan sampai saat pagi hari ini. Kita percaya itu semua atas anugerah Tuhan. Amin. Oleh karena kasih dan kebaikannya, kita boleh ada saat ini sebagaimana kita ada. Mari setiap kita jemaat Tuhan, kita buka hati kita, seluruh hidup kita untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan seluruh hidup kita untuk menyembah. Kita bawa seluruh korban syukur kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir saat ini di dalam setiap ibadah kami dan akan melawat setiap kami, umat-umat-Mu yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang lebih lagi, mau menyembah Kau Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Rohmu yang hidup hadir saat ini. Mari jemaat Tuhan, kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Oh haleluya. Oleh karena kuasa-Nya kita berharga hari ini. Oleh karena kasih-Nya, Dia menyelamatkan kita melalui pengorbanan-Nya di kayu salib dan memberikan kemenangan. Bahkan segala sesuatu sudah Tuhan tanggung dan sudah selesai. Hari ini kita beroleh kemenangan. Haleluya. Jesus. Haleluya. 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 Dia adalah
kita adalah tempat kediaman. Kita adalah baik. Penuhi kami Tuhan hari ini. Siapkan hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Kuduskan hati kami, pikiran kami, dan kami siapkan untuk kami menyembah di rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siapa yang di sini mengalami hal-hal kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya yang dahsyat luar biasa. Berikan sorak kemenangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi, haleluya. Berikan ada sorak pujian. Haleluya. Nasihat luar biasa di sekolah kita. Amin. Sangat luar biasa Tuhan kita. Amin. Saya persilakan dulu kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Gak terasa Bapak Ibu ya. Kedua bulan 11 penyertaan Tuhan sampai detik ini kita rasakan. Amin. Mau memuji Tuhan? Haleluya. Memuji Tuhan lagi. Hosana. Hosana. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan kita. Sampai saat ini kita rasakan penyertaan kasih-Nya. Haleluya. Betapa banyak kasih-Mu, amin. Jiwaku bisa
sekali lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, bersama dengan saya katakan, betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada semua. Haleluya. Makasih Tuhan, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, katakan bersama-sama, betapa baik. Kita rasakan kebaikan Tuhan. Amin. Jiwaku diselamatkan. Boleh ramaikan bersama-sama dengan saya. Memuji Tuhan. Hosana. Buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Hosana, Hosana. Para suara jemaat, kita memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi Hosana. Tapi Dia bangkit, memberikan kepastian, memberikan hidup yang kekal bagi kita. Amin. Haleluya. Sudah capek Bapak Ibu? Oh, masih terus memuji Tuhan. Saya silakan duduk kembali. Di minggu berikutnya kita akan terus menyembah Tuhan. Amin. Dan setiap harinya kita harus menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat pertolongan-Mu bagi kami. Terima kasih. Tak ada cinta selain Engkau yang rela mati buat kami Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, justru dalam keadaan kami berdosa, dalam kami Tuhan tidak berdaya, Kau ada bersama-sama dengan kami. Kau membela kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Menjauh
Tentangku, ada
setiap benih firman-Mu yang akan ditaburkan akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sangat terbatas. Tetapi biar Roh Kudus Guru yang agung itu akan mengajar kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami semua menjadi tanah-tanah yang subur, yang siap menerima benih firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita saudara, waktu berlalu begitu cepat. Hari ini sudah November, saudara. Tinggal 2 bulan kita masuk tahun yang baru. Dan kita sudah belajar tema-tema, kita sudah diawali dengan pemuritan, penginjilan, persekutuan, dan semuanya itu akan membawa kita dengan satu tujuan, supaya semakin banyak orang yang siap menjadi mempelai Kristus. Sehingga kalau seandainya kita berandai-andai, seandainya hari ini Yesus datang, kita semua sudah siap menjadi mempelainya. Amin, saudara. Amin. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu yang saya ingin kita lihat dan kita renungkan bersama. Ini hanya sebagai pendahuluan dari kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan ini. Tolong diputar. Tolong lampu yang sana dimatikan dulu, saudara. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, perhatikan gambar ini, tayangan ini. Video singkat ini, saya menyadari bahwa untuk mencapai satu tujuan diperlukan kerjasama yang baik, diperlukan kerelaan untuk berkorban, diperlukan kerelaan untuk berbagi, diperlukan kerelaan untuk bekerja bersama mencapai tujuan yang sama. Dan kalau kita selama ini belajar bersama-sama, berkumpul bersama-sama, tidak peduli kita dari gereja mana, sebenarnya tujuan utamanya hanya satu, supaya semakin banyak orang yang siap menjadi mempelai Kristus. Amin. Kalau kita membuka gereja di sini bukan supaya saya dihormati, no. Kalau kita mensupport gereja di sebelah bukan supaya Ibu Ariana dipermuliakan, tidak. Tetapi supaya semakin banyak orang yang punya kesempatan untuk bisa mempersiapkan diri, dipersiapkan supaya pada akhirnya waktu Yesus datang, semakin banyak orang yang mendengar kata, "Sabaslah hai hamba-Ku yang setia, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhan." Itu tujuan kita, tapi bukan itu saja. Karena selama kita hidup di dunia ini, kita masih bisa saling menolong satu sama lain. Kita masih bisa saling mendorong satu sama lain, masih saling mengangkat satu sama lain. Tetapi ada waktunya di mana kita tidak bisa saling menolong lagi, saudara. Jadi selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu untuk menginjil, untuk dimuridkan, belajar, untuk bersekutu satu sama lain, saling membangun, supaya pada akhirnya kita semua mencapai garis akhir yang sudah ditentukan buat kita. Amin, saudara. Itu tujuan Tuhan bagi kita. Nah, untuk itu hari ini kita mulai khotbah dalam bulan November ini dengan tema mempelai Kristus. Mempelai
dan laki-laki atau perempuan semua akan dalam mempelai wanita. Jadi yang laki-laki jangan bilang saya bukanlah perempuan, saya laki-laki, jadi saya bukan mempelai wanita. Di mata Tuhan kita semua adalah mempelai Kristus. Di dalam sepanjang Alkitab digambarkan bahwa orang-orang percaya umat Tuhan itu adalah mempelainya Kristus. Bahkan di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Kidung Agung digambarkan bahwa Tuhan itu adalah suami dan jemaat Israel adalah istrinya Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Hosea, menggambarkan Hosea sebagai Tuhan dan istrinya itu digambarkan sebagai Israel. Jadi kita semua adalah calon, dalam tanda kutip kita masih calon. Apakah kita akhirnya jadi mempelai tergantung bagaimana persiapan kita dan bagaimana keadaan kita waktu Yesus datang. Amin saudara. Makanya lagu itu setia-setialah, setialah sampai mati, bukan setia sampai tahun berapa. Banyak orang dari awal sangat setia, tetapi pada akhirnya menjelang Yesus datang sudah tidak setia. Oleh karena itu mari kita akan buka Alkitab kita. Dalam di sini dikatakan mempelai Kristus, be ready, your King is coming. Siapkan dirimu, persiapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, untuk itu kita akan buka dulu slide yang pertama. Ya. Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2. Rasul Paulus mengatakan, aku sudah mempertunangkan kamu. Rasul Paulus sudah mempertunangkan kita. 1 Korintus pasal 11 ayat 2. Dan siap-siap dipersiapkan Wahyu 19 ayat 7. Saya akan bacakan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang Korintus bahwa aku sudah mempertunangkan kamu dan engkau seorang laki-laki. Dengan kata lain, Rasul Paulus sedang mengatakan, aku sudah memperkenalkan kamu, sudah membawa kamu kepada Kristus. Jadi kita sekarang adalah tunangannya Kristus. Nah, saudara bisa membayangkan kalau tunangan itu apa yang terjadi kalau kita punya tunangan, tetapi tunangan kita tidak setia. Saya mau tanya nih yang masih lajang-lajang. Dan saya mau tanya semua tapi jangan deh. Mas Agus, kalau Mas Agus sudah punya tunangan, atau jangan tunangan dulu deh, pacar. Pacar itu di bawahnya tunangan, harus pacaran, baru tunangan baru nikah. Nah, kalau Mas Agus punya pacar atau tunangan, tapi dia tak setia, apa yang Mas Agus lakukan? Ditinggalin, ya. Saya pikir semua laki-laki akan melakukan yang sama. Kalau wanita, nah siapa yang sudah? Oke, jangan. Saya mau tanya, Ibu lihat wah, kok saya sudah punya suami. Seandainya ibu punya calon mantu, tapi ternyata calon mantu ibu nih perempuan, tapi calon mantu ibu laki-laki umpamanya, tapi ternyata dia gak setia. Apa yang ibu lakukan? Suruh tinggalin. Nah, ingat kita semua adalah tunangannya Kristus. Berarti apa yang harus kita lakukan? Harus setia. Nah, kita baca lagi di dalam Wahyu pasal 19 ayat 7. Wahyu 19 ayat 7. Demikian bunyi
sebagai salah satu persiapan. Tetapi saya hanya mengingatkan kembali, saya nggak tahu apa saya ada yang ingat Bapak saya waktu itu. Tapi untuk mengingatkan kembali saya mau tanya, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan sebagai mempelai pria? Seandainya saudara sudah siap pesta, semua sudah siap, tiba-tiba mempelai prianya sudah datang mau menikah, ternyata ditemukan mempelai wanitanya pakai daster. Pakai daster, belum mandi, rambut masih dirol-rol. Sementara pesta sudah mau dimulai. Bagaimana perasaan saudara sebagai mempelai pria? Udah jadi menikah, ya kan? Kecewa, pasti kecewa berat. Nah, saudara, sadar atau tidak sadar, kita seringkali seperti itu. Kita sedang menunggu mempelai pria, tapi ternyata kita masih pakai daster. Kita belum mempersiapkan diri. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan mengajak saudara. Nah, ini khotbah saya akan saya ambil dari Matius pasal 25. Ayat yang pertama sampai 13. Tetapi saya ingin menggambarkan terlebih dahulu bahwa Matius pasal 25 ini sedang menggambarkan kepada kita siapakah yang akan menjadi mempelai Kristus. Seluruh pasal 25 ini, Matius pasal 25. Kalau kita lihat pasal 24 mulai Tuhan Yesus berbicara mengenai seri khotbah mengenai akhir zaman. Kemudian pasal 25 itu ada 3 perumpamaan di situ digambarkan, tapi ketiga perumpamaan itu menggambarkan kepada kita siapakah yang akan menjadi mempelai Kristus. Siapakah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga pada saat Yesus datang? Mempelai Kristus adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga pada saat Dia datang. Nah, secara garis besar pasal 25 ini menggambarkan mengenai slide berikutnya. Pasal 25 ayat 1, saya kasih gambaran sedikit keseluruhan mengenai pasal 25. Ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu menggambarkan bahwa orang-orang yang akan masuk, yang akan menjadi mempelai Kristus adalah orang yang berjaga-jaga, yang setia sampai akhir, yang mempersiapkan segala sesuatunya dengan lengkap. Kemudian ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30 itu mengajarkan kepada kita siapa yang akan masuk, yaitu orang-orang yang berjaga-jaga. Tapi bagaimana dia berjaga-jaga? Apakah sementara dia berjaga-jaga menggunakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita atau tidak? Karena setiap orang yang lahir di dunia ini sudah diberikan talenta oleh Tuhan. Tetapi orang yang berjaga-jaga sampai akhir tapi tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan, orang itu pun akan ditolak oleh Tuhan. Ayat yang ke-31 dan sampai dengan ayat yang ke-45 digambarkan di sana. Perumpamaan itu menggambarkan mereka yang sudah menggunakan talenta. Tapi bagaimana menggunakan talenta itu? Apakah dia menggunakan talentanya untuk kepentingan sendiri, ataukah kepentingan untuk mempermuliakan Tuhan, menggunakan talenta yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan? Orang itulah yang akan masuk bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan menjadi mempelai Kristus. Oh, saya sudah menggunakan talenta yang Tuhan kasih, saya berjaga-jaga sampai akhir, tapi saya menggunakannya untuk kepentingan saya sendiri, maka saya pun akan ditolak. Kemudian saudara, saya berharap bahwa kita adalah orang-orang yang berjaga-jaga, sambil berjaga-jaga menggunakan talenta kita,
sampai 13. Kita slide-nya. Siapa yang akan menjadi mempelai Kristus? Bisa saya jelaskan. Nah, orang yang pertama kita bahas adalah orang yang akan masuk dan menjadi mempelai Kristus adalah mereka yang setia sampai akhir. Oleh karena itu saya ingin kita membaca Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca dengan cepat saja. Digambarkan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami pelita, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka datang, mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kadirin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar beberapa hal. Hal yang pertama digambarkan bahwa 10 gadis ini sedang menggambarkan keadaan jemaat. Kenapa saya katakan 10 gadis itu tidak sedang menggambarkan bahwa yang bodoh itu menggambarkan orang yang tidak mengenal Tuhan. 10 gadis itu menggambarkan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi 5 di antaranya yang bijaksana itu sedang berbicara mengenai orang-orang yang sudah kenal Tuhan dan sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Sementara 5 di antaranya yang bodoh sudah kenal Tuhan, mengaku orang Kristen, tetapi tidak mempersiapkan diri. Nah, kita melihat bahwa mereka semua bersama-sama menanti kedatangan Tuhan. Mereka semua menanti mempelai. Tetapi karena lama mempelainya tidak datang-datang juga, akhirnya firman Tuhan mengatakan mereka semua mengantuk. Waktu mereka mengantuk, apa yang terjadi? Mereka semua tertidur. Nah, waktu saya mempelajari, ternyata kisah ini diambil dari tradisi dan kebiasaan orang-orang yang mau menikah pada zaman perjanjian baru. Orang-orang Israel yang di desa-desa atau di kampung-kampung kalau mau menikah itu biasanya pernikahannya malam. Kemudian mereka itu wanitanya sudah menunggu, tetapi tidak pernah dikasih tahu jam berapa mempelai pria akan datang. Jadi mempelai wanita itu sudah nunggu sementara dengan rombongannya, tapi tidak pernah dikasih tahu jam berapa akan datang. Jadi mereka menunggu, dan akhirnya ada mempelai wanita prianya itu datang tengah malam.
Tapi perbedaannya, yang 5 tertidur dengan persiapan yang sudah siap. Yang lain tertidur tanpa persiapan. Apakah sama sekali tidak punya persiapan? Tidak, saudara, punya persiapan. Kenapa? Dia bawa pelita, sama-sama bawa pelita. Kalau di kampung-kampung, kalau di kampung saya, nggak tahu kalau di Jawa, itu kalau malam-malam dulu belum ada listrik, pakai obor. Jadi bambu dikasih minyak di dalam, kemudian dikasih sumbu pakai kain, kemudian dinginnya, itulah jadi pelitanya. Nggak tahu kalau di desa kita atau di kota lain, di desa lain, tapi itu di Toraja. Jadi saya sangat membayangkan. Nah, kelima gadis yang bijaksana itu pergi sudah bawa obornya, tetapi dia masih punya persediaan pelita. Dengan kata lain, persiapannya total. Sementara yang lain benar bawa pelita, pelitanya nyala, tapi persiapannya tidak tuntas. Sama-sama mengaku orang Kristen, sama-sama ke gereja, tetapi persiapannya tidak tuntas. Mungkin yang digambarkan di dalam Matius berikutnya, ayat berikutnya, mungkin mereka betul mengaku orang Kristen, tetapi bagaimana dia menggunakan talentanya itu tidak sepenuhnya gunakan untuk diri sendiri. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Orang yang menjadi mempelai Kristus adalah mereka yang setia sampai akhir. Mari kita mengoreksi diri kita. Apakah saya sebagai jemaat Tuhan menggambarkan jemaat atau gadis yang bijaksana atau gadis yang bodoh? Orang bodoh berjaga-jaga tetapi tidak memadai adalah mungkin bagi seorang untuk melakukan persiapan, tetapi kurang memadai. Ingat bahwa 5 gadis bodoh itu bukan tidak melakukan persiapan sama sekali. Mereka melakukan persiapan yaitu membawa pelita dengan minyak di dalamnya, tetapi persiapan mereka tidak cukup karena mereka tidak membawa cadangan minyak. Kesalahan mereka terletak, nah ini yang saya mengatakan, kesalahan mereka terletak bukan pada apa yang mereka lakukan, tetapi apa yang mereka tidak lakukan. Saya selalu mengatakan bahwa dosa itu ada 2 macam. Dosa yang pertama adalah dosa melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Itu dosa. Jangan berzinah, tapi kita berzinah, kita berdosa. Jangan membunuh, tapi kita membunuh. Membunuh ayam sih nggak apa-apa, karena ayam kita potong untuk makan. Ya, jadi jangan bilang, aduh saya nggak boleh potong ayam, nanti dosa, katanya itu membunuh. Tidak, membunuh manusia. Oh, saya tidak membunuh, tetapi saya menyakiti orang, sama saja kata orang. Perkataan itu lebih tajam daripada pedang. Nah, tetapi ada dosa jenis yang kedua, dan 5 gadis yang bodoh ini mereka bersalah karena tidak melakukan apa yang diperintahkan. Jadi sekali lagi, dosa ada 2 jenis: melakukan apa yang dilarang dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan bilang gunakan talentamu, dikasih. Dalam gambaran berikutnya dikasih talenta, tapi yang satu dia tidak gunakan, dia simpan. Itu dosa. Hormatilah ayahmu dan ibumu, tetapi saya tidak melawan orang tua saya, tapi saya tidak menghormati mereka. Itu dosa. Kasih
Kelima gadis-gadis ini mempersiapkan diri, tetapi ada yang mereka tidak lakukan. Yang berikut yang bisa kita pelajari. Para gadis bodoh itu meminta minyak di dalam ayat yang ke-8 dan lalu berusaha untuk membelinya ayat yang ke-10, tetapi akhirnya ditolak untuk masuk ke pesta. Saya sedang berpikir begini. Kelima gadis-gadis itu waktu mempelai datang, mempelai datang, mereka semua terbangun. Mereka kata, ya pelitaku hampir padam, persiapanku tidak cukup, bagi dong pelitanya. Terus yang bijaksana bilang, maaf, kalau saya kasih kamu nanti tidak cukup untuk kami, tidak cukup untuk kamu. Lebih baik kamu beli itu di sana. Kemudian mereka pergi, dan waktu mereka pulang, pengantin sudah datang, pintu sudah ditutup. Apa yang bisa kita pelajari dari sini, saudara? Yang pertama, faktor keselamatan itu sesuatu yang tidak bisa dibagikan. Saya bisa membagi uang, saya bisa bagi makanan, saya bisa bagi kue, saya bisa bagi yang namanya harta benda. Tetapi keselamatan tidak bisa. Saya bisa mendorong, seperti gambar tadi, saya bisa mendorong, saya bisa memotivasi, saya bisa mengingatkan. Tapi apakah dilakukan atau tidak itu tanggung jawab pribadi. Sama-sama sudah mempersiapkan diri, sama-sama sudah tahu bahwa mereka harus ini, tapi yang 5 tidak melakukannya, tidak mempersiapkan diri, dan akhirnya mereka menangkap, saudara. Nah, saudara, waktu saya merenungkan ini, saya mendapatkan satu ungkapan begini: kerajinan di kemudian hari tidak bisa menebus kelalaian masa lalu. Kalau gadis-gadis yang bodoh itu terlambat untuk bertobat, terlambat untuk mempersiapkan diri, jangan sampai kita terlambat. Selama masih ada kesempatan, mari kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kesempatan-kesempatan yang hilang disia-siakan, tidak pernah akan kembali. Saudara, waktu di dalam Alkitab itu ada yang namanya kronos dan ada kairos. Kronos artinya sesuatu yang berjalan terus. Kairos itu kesempatan. Kesempatannya itu tidak pernah, kalau kita bilang masih ada kesempatan kedua untuk itu. Tetapi saya mau katakan begini, siapa di antara saudara yang bisa mengulang usia 17 tahun saudara? Wih, usia sweet 17, usia paling asik tuh. Ada gak yang bisa mengulangnya? Nah, di dalam kepercayaan orang Yunani ada satu dewa yang namanya dewa Kronos. Digambarkan bahwa dewa itu, mereka percaya dewa itu hanya ada rambut di depan. Nah, mereka percaya bahwa dewa itu akan lewat di satu tempat hanya sekali. Dan siapapun yang bisa menangkap dewa itu waktu lewat, dia akan menjadi orang yang beruntung. Itu kepercayaan mereka. Nah, dewa itu hanya bisa ditangkap dari depan waktu dia lewat, karena dia hanya bisa ditangkap di sini. Kalau sudah lewat ini nggak bisa dipegang karena ini melotos, alias tidak ada yang bisa dipegang. Jadi orang yang mau menangkapnya, kalau tahu akan lewat di situ, dia akan berjaga-jaga supaya waktu lewat dia tangkap begitu dari depan. Itu keyakinan mereka. Dan itulah yang kita bilang kesempatan itu datang. Kalau dia sudah lewat, dia tidak akan pernah bisa kembali. Dan dia kalau sudah lewat, kita tidak akan pernah bisa menangkapnya. Kesempatan seperti itu. Kesempatan untuk bertobat selama masih ada waktu. Nah, masalahnya kita nggak pernah tahu sampai kapan ada waktu.
saat ini, bukan besok. Mari kita mulai mempersiapkan diri. Kelima gadis yang bodoh ini kehilangan kesempatan hidup. Mereka sudah berjaga-jaga, mereka sudah menjadi tunangan Kristus. Mereka berjaga-jaga, tetapi sampai detik terakhir mereka tidak siap. Mereka hanya pergi sebentar, beli minyak, persiapannya terlambat. Waktu datang ketuk pintu, pengantinnya bilang, aku tidak mengenal engkau. Sekarang betapa sakitnya kalau kita mengalami itu. Di dalam ayat ini dikatakan, saya tidak mengenal engkau. Tetapi kalimat yang sama pernah diucapkan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 23. Di sana dia mengatakan, aku tidak pernah mengenal engkau. Dalam konteks itu dia katakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa, itulah yang akan menjadi mempelai Kristus. Bukan orang yang rajin yang mengatakan saya orang Kristen, bukan orang yang pakai salib yang akan menjadi mempelai Kristus, tetapi orang yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga sambil mempergunakan talenta, dengan kata lain melakukan kehendak Bapa. Melakukannya dengan tuntas, bukan setengah-setengah. Sebatas kemampuan dan setia sampai akhir, menggunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Itulah yang akan menjadi mempelai Kristus. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah saya sudah siap menjadi mempelai Kristus? Apakah seperti di dalam kitab Wahyu, mari kita bersukacita karena pesta perkawinan anak domba akan segera dimulai, karena mempelainya sudah siap sedia. Mempelainya itu siapa? Kita, mempelai wanitanya. Apakah kita sudah siap? Boleh jadi semua orang mengenal kita sebagai orang Kristen, tetapi yang penting adalah apakah Yesus mengenal kita? Apakah kita sudah pernah datang kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Dan apakah kita mempunyai hubungan pribadi dengan Dia hari lepas hari? Oh, dulu 5 tahun yang lalu saya sudah pernah undang Yesus masuk dalam hati saya. Berarti saya sudah jadi mempelai Kristus dong. Tapi saya tidak setia. Berarti saya tidak jadi mempelai. Akhirnya tunangannya enggak betah. Ya. Bayangkan kalau mempelai wanita sudah menunggu nih. Tapi menunggunya pakai daster. Mempelai prianya datang. Wele. Lah mempelai kok begini? Gak jadi. Karena mempelainya harus siap. Lalu kita akan merenungkan diri masing-masing. Kalau di dalam Wahyu, saya mau kita kembali baca di dalam Wahyu pasal 19. Sebagai akhir daripada firman Tuhan hari ini, sebelum kita masuk dalam perjalanan terus, Wahyu pasal 19. Saya akan baca mulai dari ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air, bahian, dan seperti gemuruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kudus telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakanlah Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniai
yang berkilau-kilau, dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi pakaian lenan halus, persiapan salah satu yang harus dipersiapkan adalah jubah pengantinnya. Kalau dasar berarti jubahnya belum siap. Jubah pengantin lenan halus berbicara mengenai perbuatan kita. Tidak berarti bahwa kita diselamatkan karena perbuatan, tidak. Tetapi itu adalah tindak lanjut kalau kita diselamatkan karena iman. Tapi firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita mempersiapkan diri kita, saudara, menggunakan setiap talenta yang Tuhan berikan bagi kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah berbicara mengenai pelayanan dan sebagainya. Pelayanan adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk melayani seseorang, melayani Tuhan, itu pelayanan. Nyapu itu pelayanan. Dan itu adalah semua yang harus kita persiapkan. Amin, saudara. Mari kita angkat dulu kepala. Kita merenungkan, mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah saya masuk kategori 5 gadis yang bijaksana? Ataukah saya masuk kategori 5 gadis yang bodoh? 5 gadis yang bodoh bukan mereka tidak punya persiapan, bukan mereka tidak percaya Yesus. Mereka percaya Yesus, tetapi tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, kata Tuhan. Mari, selama masih ada kesempatan, mari kita mempersiapkan diri. Haleluya Yesus. Ku mau hidup Dia rela turun ke dalam dunia ini untuk menjadi manusia yang paling hina, hanya untuk menjadikan kita calon mempelai. Apakah kita calon-calon mempelai Kristus ini sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut hari pesta pernikahan kita? Karena kita tidak pernah tahu kapan mempelai pria itu akan datang. Sampai kita mempersiapkan diri, kita akan berdoa untuk diri kita masing-masing dan berdoa untuk unsur-unsur perjamuan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara boleh mempersiapkan unsur-unsur perjamuan. Kalau tidak ada anggur, tidak ada roti, saudara boleh ambil makanan apa saja yang ada di rumah, entah itu biskuit, roti,
bersyukur bahwa Engkau rela mati, rela berkorban untuk mengangkat kami menjadi calon mempelai raja di atas segala raja. Dan hari ini kami mengucap syukur dan kami mau kembali memperingati hari di mana Engkau menyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Kuasai hati, pikiran dan perasaan kami ya Tuhan, sehingga pada saat kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami sungguh-sungguh menghayati dan menghormati pengorbanan-Mu untuk kami. Dan sebagai balasannya kami mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami untuk menjadi mempelai. Sucikan, kuduskan unsur-unsur perjamuan ini ya Tuhan, agar setiap kami yang mengambil bagian di dalamnya akan semakin kuat di dalam iman kami, akan semakin bersemangat di dalam mengiring Engkau, dan semakin sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan sebagai mempelai Dia. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari saya undang saudara kembali berdiri sambil saudara memegang roti di tangan kanan saudara dan mengangkat roti itu lebih tinggi, dan lihatlah dengan iman saudara bahwa roti ini adalah simbol dari darah Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan pecahkan roti ini bersama-sama dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan mengangkat cawan di tangan kanan. Dan lihatlah dengan iman saudara bahwa cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka akibat pukulan, cambukan karena dosa-dosa saudara dan saya. Karena dosa kita lah Ia dianiaya, karena dosa kita lah Ia disalibkan, demi mengangkat kita dari lumpur dosa dan menjadikan kita calon mempelai Kristus yang dipermuliakan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita akan mengucap syukur untuk anugerahnya yang begitu besar, untuk kasih-Nya, untuk kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Bapak yang berkata, kasih karunia kami.
Masuklah hai hambaku yang setia, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah Tuhan akan terus menolong kami hari lepas hari, memampukan kami untuk tetap berjaga-jaga sampai akhir. Kami berdoa buat pemerintah kami berdoa buat bangsa kami berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa buat panitia Natal yang sudah disusun dan acara Natal yang akan dilaksanakan tanggal 20 Desember. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan urapi setiap persiapan kami sehingga kami betul-betul mempersiapkan untuk merayakan hari kedatangan-Mu yang pertama. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita terus-menerus sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum kita pulang, di belakang ada dua kotak persembahan. Yang satu persembahan biasa, yang satu seperti sudah kita umumkan minggu lalu bahwa minggu ini dan minggu depan kita akan memberikan persembahan sumbangan untuk Natal, karena kita tidak akan mengambil janji iman Natal. Nah, yang berikut hari ini ada seorang ibu yang datang kepada saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati dia dengan usia yang cukup lanjut. Ibu Lenti berusia 75 tahun dan ingin mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mari kita akan berdoa buat Ibu Lenti karena kalau maju ke depan cukup susah. Mari hamba-hamba Tuhan, tolong silakan doakan tumpang tangan buat Ibu Lenti. Kita akan berdoa sebelum kita pulang. Di situ saja. Terima kasih ya kalau harus maju ke depan. Mari kita akan berdoa buat Ibu Lenti mengucap syukur untuk pertolongannya dan sekaligus kita. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur bersama-sama dengan orang tua kami, Ibu Lenti, yang Tuhan sudah memberkati menyertai dia sampai usia 75 tahun. Selama 75 tahun sudah memberkati, memberikan dia keturunan, memberikan dia anak dan cucu mantu. Dan dia bersukacita karena hari ini dia masih boleh melihat pertolongan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam hidup. Walaupun dalam keadaan yang kurang sehat, dia tetap mau datang untuk beribadah kepada-Mu. Semangatnya untuk mengiringi Engkau begitu kuat ya Tuhan. Dan kami bersyukur, dia mengucap syukur bersama-sama dengan kami. Kami berdoa biarlah hari-hari ke depannya Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan pertolongan, memberkati anak dan cucu mantunya. Biarlah mereka semua menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berdoa buat suaminya supaya pada akhirnya suaminya pun boleh datang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan Ibu Lenti ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati. Terpujilah nama